Janji dari Perjanjian Kekal bagian ke-11, silsilah Yesus Kristus periode ketiga bagian ke-10, Eleazar. Silsilah di kitab Matius pasal 1 adalah miniatur dari seluruh sejarah penebusan yang mengandung perjanjian-perjanjian kekal Tuhan kepada umatnya yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Buku seri sejarah penebusan kelima menjelaskan tentang sejarah silsilah Yesus Kristus fase ketiga yang memiliki 14 generasi, yaitu dari masa kerajaan Yehuda hancur sampai Yesus Kristus lahir. Saat kita mempelajari 14 generasi ini, kita akan menerima penyelenggaraan sejarah penebusan Tuhan, baik untuk di zaman itu dan untuk kita semua hari ini. Hari ini kita akan lihat tokoh ke-10 dalam silsilah Yesus Kristus, fase yang ketiga, yaitu Eleazar. Arti nama Eleazar adalah Allah yang telah menolong, orang yang ditolong Allah. Tidak ada catatan khusus mengenai Eleazar ini. Namun kita akan melihat poin pertama, yaitu di Perjanjian Lama ada 6 orang yang bernama Eleazar. Kita akan mempelajari 6 orang ini dan kita dapat menerima penyelenggaraan sejarah penebusan Tuhan melalui 6 orang yang bernama Eleazar ini. Yang pertama, Eleazar anak laki-laki Harun. Eleazar adalah putra ketiga imam besar Harun. Putra pertama dan kedua Harun, yaitu Nadab dan Abihu, mereka mati ketika mereka mempersembahkan api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan. Maka dari itu, Eleazar menjadi pewaris Harun yang menjadi imam besar yang berikutnya. Imam besar Eleazar, Yosua, dan kepala kaum keluarga dari suku-suku Israel diberikan tugas membagikan pusaka atau warisan kepada umat Israel yang dituntun Tuhan masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Lalu yang kedua, Eleazar anak laki-laki Abinadab di zaman hakim-hakim. Suatu saat tabut perjanjian dirampas oleh Filistin dan ditaruh di wilayah-wilayah Filistin. Namun 7 bulan kemudian kembali ke Bet-Semes, Yehuda. Orang-orang Bet-Semes melihat ke dalam tabut Tuhan. Maka Tuhan membunuh orang-orang dari rakyat itu dengan dahsyat karena mereka melanggar ketetapan Tuhan. Orang-orang Bet-Semes yang sangat ketakutan meminta agar tabut Allah dipindahkan ke Kiryat Yearim, sehingga orang-orang Kiryat Yearim datang dan membawa tabut Allah. Pada waktu itu, orang-orang Kiryat Yearim menguduskan Eleazar, anak Abinadab, untuk menjaga tabut Tuhan itu. Yang ketiga, Eleazar pahlawan Raja Daud. Eleazar ini adalah salah satu dari 30 pahlawan yang mengokohkan fondasi kerajaan Israel dengan menolong Daud. Juga salah satu dari 3 pahlawan pertama Daud. Ketika orang-orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan Israel, orang-orang Israel ketakutan dan melarikan diri. Namun 3 pahlawan, yaitu Yasobam, Eleazar, dan Sama, maju dan berperang. Eleazar bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Ia adalah seorang yang sangat pemberani yang mengayunkan pedangnya sampai menghabiskan segenap kekuatannya dan sampai selesai. Pada hari itu Tuhan memberikan kemenangan yang besar, maka rakyat yang sebelumnya telah melarikan diri datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Di peristiwa lain, Eleazar bersama dengan Daud berperang melawan pasukan Filistin di Pasdamim. Di saat itu seluruh rakyat telah melarikan diri, namun Eleazar bersama pahlawan-pahlawan lain menghadapi dengan gagah berani melawan orang Filistin dan membunuh mereka, hingga pada akhirnya mendapatkan kemenangan luar biasa dari Tuhan. Kemenangan ini merupakan pekerjaan keselamatan yang besar dan merupakan kemenangan yang besar yang diberikan Allah bagi Israel. Lalu di peristiwa lainnya lagi, ketika Raja Daud berperang melawan Filistin yang berkemah di lembah Refaim, dikatakan, lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Pada waktu itu 3 pahlawan Daud dari antara ke-30 kepala tidak berlambat-lambat menerobos perkemahan orang Filistin
dan pada akhirnya menimba air dari perigi Betlehem dan membawanya kembali kepada Daud. Eleazar adalah salah satu dari 3 orang dari ke-30 kepala yang menimba dan membawa air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Seketika Daud menerima air tersebut, Daud tidak meminum setetes pun, melainkan ia berkata bahwa air tersebut bagaikan darah dari 3 pahlawan yang mempertaruhkan nyawa, mencurahkan seluruh hati, keringat, air mata, dan setia sampai mati. Dan Daud mempersembahkan air itu sebagai korban curahan kepada Tuhan. Dari kehidupan Eleazar ini mengajarkan bahwa pekerja yang dibutuhkan Allah bukanlah penonton, juga bukanlah orang yang hanya mengedepankan perkataan, melainkan orang yang memuliakan hanya Kristus di dalam tubuhnya, baik oleh hidup ataupun kematiannya. Filipi 1 ayat 20-21, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 1 Korintus 4 ayat 1-2, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kata dapat dipercayai, terjemahan aslinya adalah orang yang setia kepada tuannya. Dari kehidupan Eleazar ini, kita diajarkan bahwa kesetiaan dan pengabdian yang mencurahkan seluruh tubuh dan hati adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Keempat, Eleazar anak laki-laki Mahli di zaman Salomo. Eleazar ini adalah dari suku Lewi. Eleazar ini hanya memiliki anak-anak perempuan tanpa memiliki anak-anak lelaki, lalu ia mati. Anak-anak perempuan Eleazar meneruskan pusaka ayah mereka dengan cara menikah dengan anak-anak laki-laki dari Kis paman mereka. Kelima, Eleazar anak laki-laki Pinehas di zaman Esra. Dalam gelombang kedua pemulangan umat Yehuda dari penawanan Babel ke Yerusalem, Eleazar adalah salah satu orang yang menimbang persembahan-persembahan untuk rumah Allah, menghitung dan mencatat jumlahnya bersama-sama dengan Esra. Eleazar juga berpartisipasi saat upacara pentabisan pembangunan kembali tembok kota. Lalu yang keenam, Eleazar keturunan Paros di zaman Esra. Setelah umat Yehuda kembali ke Yerusalem pada pemulangan gelombang kedua dari penawanan Babel, Esra memerintahkan kepada orang-orang yang telah menikah dengan orang kafir untuk mengaku dosa dan memisahkan diri mereka dari perempuan-perempuan asing. Esra 10 ayat 11 dan ayat 44, tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Umat Yehuda menjawab dan berseru dengan suara nyaring bahwa mereka akan taat. Salah satu dari orang-orang yang telah menikah dengan perempuan kafir terdapat Eleazar. Poin kedua, kita akan lihat tentang arti nama Eleazar yang adalah Allah telah menolong. Kalau kita perhatikan, mayoritas orang-orang yang memiliki nama Eleazar di Perjanjian Lama adalah imam atau seorang suku Lewi atau orang-orang yang dipakai sebagai pahlawan Allah. Contoh Eleazar yang menjadi pewaris jabatan imam besar dari Harun setelah Harun mati. Eleazar menjadi seorang pemimpin hebat yang bersama dengan Yosua telah menuntun umat Israel ke tanah Kanaan. Imam besar Eleazar ini punya anak yang bernama Pinehas. Pinehas adalah orang yang menyurutkan amarah Tuhan dengan menikam Zimri,
pemimpin suku Simeon, dan Kosbi, perempuan Midian, dengan sebuah tombak saat mereka berzinah. Ketika Pinehas membunuh 2 orang yang sedang berzina itu, Tuhan menghentikan tulah penyakit kepada orang Israel. Dan setelah peristiwa ini, Allah memberi janji kepada Pinehas dan keturunannya jabatan sebagai imam selama-lamanya. Sehingga mayoritas imam-imam besar yang berikutnya adalah dari keturunan Eleazar. Kemungkinan Eleazar di Matius 1 ayat 15 yang dicatat di dalam silsilah Yesus Kristus ini diberi nama Eleazar oleh orang tuanya dengan harapan agar anaknya bisa menjadi anak laki-laki beriman yang hebat seperti Eleazar di zaman dulu. Contoh seperti Eleazar di zaman Musa ataupun Eleazar di zaman Daud. Eleazar artinya Tuhan telah menolong. Di dunia yang semakin gelap yang kita hidupi saat ini, jemaat kudus kita semua harus memohon kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Segala pertolongan kehidupan manusia hanya datang dari Tuhan. Melalui arti nama Eleazar, Tuhan telah menolong. Kiranya dengan iman kita semua menerima anugerah pertolongan Tuhan dengan menantikan satu-satunya penolong kita yang adalah Tuhan, dengan berharap hanya kepada Tuhan yang adalah kekuatan dan benteng perlindungan kita, dengan percaya hanya kepada pertolongan dari Tuhan, dengan melihat, mengarahkan pikiran dan hati hanya kepada pertolongan Tuhan Sang Pencipta. Maka kita akan diberkati dengan berkat pertolongan yang sejati dari Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Amin.